semua, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan materi strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama ada penjelasan sedikit tentang ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi suatu negara menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya dan kemajuan dari negara tersebut. Menjaga stabilitas ekonomi dalam suatu negara tidak mudah, termasuk di Indonesia. Ada ancaman di bidang ekonomi yang begitu kompleks, menjadi satu alasan mengapa ekonomi di suatu negara sulit berkembang. Ancaman di bidang ekonomi menjadi suatu ancaman non-militer. Meskipun tidak terjadinya perang, ancaman ekonomi bisa mengganggu stabilitas suatu bangsa. Pasalnya, ekonomi menjadi kekuatan tawar-menawar di dunia internasional. Faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di atas terjadi karena faktor-faktor di bawah ini. 1. Tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang tidak memiliki daya saing yang sama dengan mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Akibatnya, mereka yang berpendidikan rendah kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Rendahnya tingkat pendidikan juga mengakibatkan rantai kemiskinan sulit diputuskan, karena mereka lebih mendahulukan mencari penghasilan dibanding mengejar pendidikan. Hal ini yang menyebabkan banyak anak putus sekolah karena membantu orang tua mencari nafkah. 2. Tingkat tanggung jawab yang rendah. Korupsi umumnya terjadi karena pelakunya pun tanggung jawabnya rendah. Mereka tidak mampu membedakan mana uang pribadi dan mana uang yang dimiliki oleh negara. Akibat sikap mereka tersebut, lagi-lagi orang kecil jadi korban. 3. Krisis ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi secara global bisa menyebabkan ancaman ekonomi yang perlu diwaspadai. Contohnya, krisis yang melanda akibat pandemi hampir 2 tahun ini. Banyak sektor yang lumpuh, perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar, dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan. 4. Peraturan yang tidak tegas. Peraturan yang tidak tegas pun bisa membuat ancaman ekonomi, seperti maraknya penambangan liar yang merusak alam sampai korupsi akan terus terjadi. 5. Kurangnya sarana infrastruktur. Kurangnya sarana infrastruktur dapat mengakibatkan ancaman ekonomi, seperti distribusi yang tidak merata akibat dari sarana transportasi yang tidak memadai. Bentuk ancaman. Nah, jenis ancaman yang dapat mengancam perekonomian suatu negara adalah bentuk atau jenis ancaman di bidang ekonomi. Di antaranya yaitu proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi, perekonomian dari suatu negara dikuasai oleh pihak asing, impor barang secara berlebih yang membuat stok barang menjadi lebih, harga komoditi ekspor pasar dunia yang jatuh, kebijakan embargo yang terjadi pada negara-negara tujuan ekspor, dan yang terakhir, meningkatnya angka kemiskinan serta pengangguran. Ketika ancaman-ancaman tersebut terjadi, maka suatu negara atau pemerintahan dapat melakukan pengukuran sejauh mana dari pengaruh yang dihasilkan melalui indikator tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, solusi atau strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi bisa dilakukan oleh suatu negara. Krisis ekonomi nasional. Pada tahun 1998, krisis ekonomi nasional ditandai dengan jatuhnya sistem perbankan Indonesia akibat kredit macet. Ditambah lagi dengan kolapsnya banyak perusahaan sampai memicu kesenjangan sosial yang memantik terjadinya kerusuhan besar. Namun, Indonesia akhirnya bisa keluar dari krisis tersebut. Pada tahun 2020, krisis terjadi akibat pandemi yang melanda seluruh dunia. Banyak perusahaan yang jatuh, masyarakat kehilangan pekerjaan dan usahanya, sampai membuat perekonomian Indonesia jatuh ke lubang resesi. Strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Sudah dibahas pada slide-slide sebelumnya mengenai ancaman di bidang ekonomi. Salah satunya adalah krisis ekonomi nasional yang melanda Indonesia pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Pada video akan kami tampilkan akan membahas strategi dalam penyelesaian ancaman di bidang ekonomi akibat krisis ekonomi yang terjadi karena pandemi di tahun 2020.
Tahun 2021 menjadi tahun penentuan pemulihan ekonomi Indonesia. Pengendalian pandemi COVID-19 menjadi kunci keberhasilan di tengah stimulus ekonomi, antara lain untuk UMKM, program kesehatan dan perlindungan sosial. Serta sektor manufaktur dan keuangan, kita masih dibayang-bayangi tingginya penularan COVID-19. Pemerintah masih melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan saat ini diperpanjang hingga awal Maret 2021 mengikuti kurva jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan ekonomi sulit bergerak optimum. Pada sisi lain, kehadiran program vaksinasi nasional memberi harapan pertumbuhan ekonomi akan sesuai sasaran saat kegiatan masyarakat kembali pulih. Pelaksanaan program vaksinasi harus berjalan baik hingga mencapai kekebalan komunitas atau target setidaknya 70% populasi menerima vaksin. Untuk itu perlu kesiapan yang baik mulai dari ketersediaan vaksin beserta logistik pengirimannya, kesiapan vaksinator hingga memastikan vaksin mencapai individu sasaran sesuai peta sebaran COVID-19. Pada saat bersamaan, kita juga harus bersiap menghadapi hadirnya varian baru COVID-19 dan kemungkinan epidemi baru. Karena itu, program penanganan kesehatan harus diimbangi penelitian terus-menerus. Dengan demikian, upaya peningkatan pengetahuan kesehatan dan gizi masyarakat tidak boleh ditinggalkan demi membentuk ketahanan komunitas. Upaya mendorong pemulihan ekonomi melalui stimulus fiskal dan moneter sebagai kebijakan makro diwujudkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara agar kebijakan tersebut dapat ditransmisikan ke dalam kegiatan sektor real yang menciptakan lapangan kerja. Dan perlu dipastikan, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja harus dapat menyelesaikan masalah birokrasi di pusat hingga daerah. Kegiatan ekonomi yang diutamakan adalah yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja berkualitas, menyubstitusi impor, memprioritaskan ekspor, dan seperti arahan Presiden, semua kegiatan usaha diupayakan menggunakan sebanyak-banyaknya kandungan lokal. Kita dapat memanfaatkan peluang masih lambatnya perdagangan dunia dengan mengekspor produk yang memiliki keunggulan komparatif menjadi produk dengan keunggulan kompetitif. Produk perikanan laut segar dan rempah-rempah misalnya dapat melibatkan UMKM dan petani nelayan. Kita perlu bergegas mengembangkan produk substitusi impor, mulai dari gula, kedelai, susu, hingga singkong yang produk turunannya bernilai tambah tinggi, juga logam berat, otomotif, alat kesehatan, serta industri kimia untuk kesehatan manusia dan hewan, dan pangan dan pertanian, serta migas. Upaya ini dilakukan dari pusat ke daerah, kota hingga desa, supaya ada pemerataan karena kita ingin pertumbuhan berkualitas. Program penanganan kesehatan yang berjalan simultan dan bersinergi. Alasan, melakukan pelaksanaan program vaksinasi sangat membantu perkembangan dan pemulihan ekonomi yang merosot akibat pandemi. Hal ini disebabkan karena dengan program vaksinasi, hal itu akan membentuk kekebalan tubuh sehingga masyarakat perlahan bisa menjalankan aktivitasnya kembali. Di saat aktivitas masyarakat sudah berangsur pulih, hal ini yang menandai juga pulihnya kegiatan ekonomi. Pemerintah Indonesia memfokuskan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah. Selain itu, pemerintah juga membentuk lapangan kerja yang berkualitas untuk membantu pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya usaha pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang sempat merosot. Adanya program vaksinasi membuat pariwisata Indonesia juga dibuka kembali, baik untuk domestik atau internasional. Hal ini dapat meningkatkan jumlah pendapatan negara yang turun akibat pandemi. Selain itu, pemerintah juga mendorong UMKM agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami PHK. Kesimpulan, ancaman dalam bidang ekonomi merupakan sebuah ancaman yang di dalamnya tidak dilibatkan kekuatan senjata atau peralatan berbahaya lainnya di bidang ekonomi, namun jika terus dibiarkan maka ancaman tersebut akan berbahaya bagi kedaulatan dan keutuhan negara. Maka dari itu diperlukan strategi yang cocok untuk menghadapi ancaman ini dan untuk meminimalisir kemungkinan terburuk dari ancaman ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.